لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد سيد الأمة والصاحب الأسوة الحسنة وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Ayat. Jamaah salat Jumat Masjid Baitul Arqam yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan amat sangat banyak nikmat kepada kita. Sampai-sampai kalau kita hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak dapat menghitungnya jumlahnya berapa karena begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keimanan, nikmat keislaman kita. Sehingga sampai pada siang hari ini Allah masih memberikan semuanya kepada kita. Kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat Jumat bersama di masjid yang kita cintai ini. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita sampai pada siang hari ini Allah menerima dan membalas dengan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salam mengalimahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya dan termasuk kita yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Semua yang berbahagia dalam firman Allah kita diisyaratkan atau mungkin kita sudah kenal semuanya bahwasanya alam hidup kita itu ada dua, yaitu alam kehidupan di dunia dan alam kehidupan di akhirat. Alam kehidupan di dunia bersama sekali adalah kehidupan yang pertama, yang sementara tidak akan lama dan hanya waktunya kita dari lahir sampai kematian menjemput kita, sangat singkat. Dan yang kedua adalah kehidupan akhirat, yaitu kehidupan yang nantinya setelah kita mengalami kematian di kehidupan yang pertama akan kita mengalami kehidupan di akhirat yang waktunya tidak terhingga, sangat panjang sekali. Nah, para saudara sekalian, kehidupan di dunia ini dalam agama kita boleh ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kesuksesan, mencari harta yang banyak, untuk mencari popularitas, mencari jabatan, mencari kesuksesan yang maksimal. Boleh-boleh saja dalam agama kita, tetapi jangan sampai kita melupakan untuk mengingat Allah. Ada dalam surat Al-Munafikun yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu menyebabkan kamu lupa dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, sungguh mereka termasuk orang-orang yang rugi. Jadi monggo sekalian, Bapak sekalian, kita maksimalkan kegiatan kita di dunia, tapi jangan sampai kita melupakan atau mengingat dalam mengingat Allah atau beribadah kepada Allah. Yang kedua, bersama sekalian, dalam agama kita antara akhirat dan dunia itu seimbang. Sehingga dalam surat Al-Baqarah ayat 201 itu dikatakan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Bersama sekalian, karena singkatnya hidup kita di dunia ini, banyak orang-orang bijak yang mengumpamakan kehidupan di dunia ini berbagai versi. Ada yang mengatakan begini, kehidupan di dunia itu hanya seperti kita menginap di sebuah penginapan, di sebuah hotel. Yang lain pergi, ada yang datang, pergi dan datang dan sebagainya. Dan kita tidak mungkin kita menginap di hotel seolah-olah hotel itu hotel kita, tidak mungkin. Di hotel orang lain, sehingga kita terbatas sekali dalam kita bersikap. Tidak
tidak seperti di rumah kita sendiri. Jadi sangat terbatas sekali kegiatan kita, seperti kita menginap di sebuah hotel. Ada juga yang mengatakan hidup di dunia ini adalah sebagai seorang anak yang meronta-ronta meminta sesuatu kepada anaknya, kepada ibunya. Seorang anak yang meronta-ronta meminta kepada ibunya sesuatu tiap hari, ribet gitu ya. Ada orang yang menjaga orang kaya menjaga hartanya, seorang politikus menjaga politikusnya, seorang yang popularitas menjaga popularitasnya dan sebagainya. Ribet, tidak akan tenang hidup kita. Ada orang yang mengatakan hidup dunia ini adalah sebagai seorang wanita yang penzina. Dalamnya, luarnya sangat indah, sangat menarik sekali, tapi dalamnya banyak penyakit. Seperti di dunia ini yang nikmatnya hanya kulitnya saja. Nah, bersama sekalian, bagaimana hakikat kegunaan hidup manusia di dunia ini telah digariskan oleh Allah sebagai berikut. Ada 4 hakikat kegunaan hidup manusia di dunia ini telah digariskan oleh Allah sebagai berikut. 1. Hidup manusia di dunia adalah pengabdian. Jadi kita hidup di dunia adalah sebagai pengabdian pada Allah, sebagai dalam surat Al-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Semua aktivitas kita adalah ibadah karena ada syariatnya. Semua aktivitas kita ada syariatnya, sehingga kita bentuk menjadi orang sebagai kita ibadah. Dari kita bangun tidur, kita kamar mandi, kita ada syariatnya. Apalagi kita bekerja, ada syariatnya, sehingga tujuan yang sangat jauh yaitu Allah. Tidak hanya kita menunggu gaji di akhir bulan, tidak, tapi tujuannya adalah kita kepada Allah, sehingga apapun yang terjadi kita tidak akan mudah kecewa. Kalau tujuan kita itu Allah, kita semuanya itu kita tidak akan mudah kecewa dan akan menenangkan jiwa kita. Segala usaha kita yang sudah maksimal kok gagal, itu Allah, kalau tujuan kita Allah, insya Allah kita tidak mudah kecewa. Jadi hidup dunia yang pertama adalah mengabdi kepada Allah. Itu. Hingga bahkan kita ke kamar mandi pun karena ada syariatnya, kita berdoa dan sebagainya, itu juga ibadah. Tidur pun itu adalah ibadah karena ada syariatnya, kita berdoa, bangun tidur kita berdoa dan sebagainya. Yang kedua, bersama sekalian, hidup manusia di dunia adalah sebagai khalifah. Jadi kita itu hidup di dunia adalah sebagai khalifah. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni zaidun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Khalifah kita, ya. Khalifah itu adalah pemimpin atau pengganti. Mengapa Allah membuat manusia sebagai diciptakan manusia? Karena kita berlainan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ada jin, ada malaikat. Khalifah itu mengemban tugas, yaitu bermanfaat bagi kehidupan yang lain. Yaitu tidak dibebankan oleh makhluk yang lain. Manusia itu punya beban. Pertama, itu memerangi hawa nafsu kita, sehingga kita akan menjadi seorang yang dalam kehidupannya bermanfaat bagi kehidupan selain kita. Ada kehidupan manusia yang lain, ada kehidupan tumbuh-tumbuhan, ada kehidupan alam, dan kehidupan yang lain. Sehingga kita oleh Allah diberikan tugas untuk menjaga bumi ini. Itu khalifah. Jadi kita hidup di ini adalah sebagai seorang khalifah. Dan itu tidak dibebankan oleh makhluk yang lain. Karena tidak punya nafsu, malaikat tidak punya nafsu, jin tidak punya nafsu, hanya manusia yang punya nafsu, dan itu harus kita perangi dan kita menjadi seorang yang kita bisa bermanfaat bagi kehidupan. Itu jadi yang kedua adalah sebagai khalifah kita hidup di dunia ini. Dan yang ketiga, bersama sekalian, hidup di dunia adalah amal saleh. Jadi hidup di dunia ini kita adalah amal saleh. Itu termaktub dalam sebuah ayat Quran, yaitu yang bunyi yang surat An-Nahl ayat 97, man amila sholihan
min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala yajziyannahu hayatan thayyiban walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Para sahabat sekalian, surat An-Nahl ayat 97 ini sungguh menunjukkan bahwa Allah itu sangat sayang kepada kita. Seolah-olah yang butuh itu Allah, bukan kita. Karena Allah tidak butuh ibadah kita. Coba perhatikan saya ini. Barang siapa yang beramal soleh, tadi sama Allah ditambahi baik laki-laki maupun perempuan. Padahal tidak usah, tidak apa-apa. Barang siapa beramal soleh dan beriman cukup. Tapi Allah tidak, sangat rinci. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan, diperinci lagi. Dan Allah bersumpah 2 kali. Sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh akan kami berikan balasan yang dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sehingga kalau kita berjanji dengan seseorang, kita harusnya cukup. Nanti kita ketemu jam sekian, itu cukup. Tapi tidak, ini bahasanya nanti sumpah, nanti kita akan ketemu, sumpah itu. Ini Allah seperti bahasanya, saking seolah-olah kita tidak percaya dengan Allah. Saking sayangnya Allah terhadap diri kita, maka bahasanya itu Allah sangat menyangatkan sekali. Sehingga kita menjadi orang yang selalu beramal saleh. Apa itu beramal saleh, saudara sekalian? Amal saleh adalah perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas, dengan cara yang benar, dengan tujuan yang benar. Itu ikhlas, amal saleh namanya. Sehingga yang ketiga, kehidupan dunia adalah amal saleh. Selalu kita mengerjakan amal saleh seperti yang di dalam surat An-Nahl ayat 97 ini. Sehingga nanti kita akan mendapat balasan yang lebih baik dengan apa yang mereka kerjakan. Pahala itu lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Kalau kita naik Gojek itu harusnya biayanya 10.000, tapi kadang-kadang kita dikasih tip sama orang itu jadi 20.000. Ya. Demikian. Jadi Allah memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang kita kerjakan. Sungguh Allah sangat sayang kepada umatnya. Di surat An-Nahl ayat 97. Itu yang ketiga. Jadi hidup adalah amal saleh. Yang keempat, bersama sekalian, hidup itu tujuan sejatinya adalah akhirat. Tapi jangan lupa bagian yang perlu di dunia ini. Sebagaimana surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi wattaqi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wattaqi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu bagian negeri akhirat, tapi jangan lupa kamu lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Di sini kata-katanya adalah wabtaghi, dan carilah. Kalau akhirat carilah, wabtaghi. Tapi kalau dunia wala tansa, itu dan jangan lupa. Ini menunjukkan sahabat sekalian bahwasanya dunia akhirat itu satu rute. Sama pentingnya. Jadi dunia akhir itu satu rute. Rute dunia dulu baru akhirat. Sehingga jangan sampai lupakan kehidupan kita di dunia ini. Contohnya kita mencari nafkah. Mencari nafkah itu wajib, ya. Sehingga orang Islam jadi mandiri, tidak mudah untuk meminta tolong kepada kelompok yang lain. Dan Allah juga sangat senang kepada orang yang menikmati rezekinya, sehingga kelihatan kemuliaannya Allah. Kita diberi harta yang banyak, kita nikmati dengan mungkin pakaian yang bagus, tidak apa-apa. Itu menunjukkan kemuliaan Allah. Sehingga bagian kita di dunia ini seperti kita berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada suami, kepada istri, dan sebaliknya kepada istri, kemudian juga bermanfaat buat orang lain, itu adalah merupakan bagian kita di dunia yang harus kita kerjakan. Jangan sampai kita hanya memikirkan akhirat tapi lupa akan bagian kita di dunia. Ini bersama sekalian sekelumit dari
makna kehidupan di dunia. Ada 4 tadi, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya sehingga bisa kita melaksanakan apa yang doa kita terlaksana, itu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan keempat, keseimbangan hidup yang harus diingat dan benci dunia. Sebab itu di dunia ini digunakan untuk beribadah. Tapi kehidupan dunia jangan sampai memperdayakan kita, sebab kita tidak tinggal lama tinggal di dunia. Barakallahu wal Qur'anul azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawahu innahu samii'un 'aliim. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil ummah wa sahibil uswatil hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sayyidullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wa afafa wa ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wa minal hisab. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal sultani wa min sayyi'il asqam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.